Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dimas Wijaya dengan nomor presensi 42 dan NIM 2011086. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Sang Pencerah, di mana film ini berdurasi selama kurang lebih 2 jam. Film ini diproduseri oleh Hanum Bramantyo, dan film ini mengisahkan mengenai tentang perjalanan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Tentunya sangat banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam film ini yang bisa kita contoh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya di dalam film ini diterangkan bahwa segala yang ada di langit, bumi, dan alam semesta ini serta manusia dan makhluk hidup lainnya itu Allah meliputi segalanya. Yang kedua yaitu berbagai pesan moral yang bisa kita contoh di dalam film ini yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu moral-moral Islami yang mengacu pada sifat tawudu, beramal soleh, lemah lembut, sabar, serta pemaaf. Tawadu di sini adalah sifat mendengarkan nasihat orang tua, dan tawadu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh di sini dengan mengamalkan ajaran surat Al-Maun yang mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim serta orang-orang fakir miskin. Lemah lembut di sini adalah dengan Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan muridnya untuk selalu berprasangka baik walaupun saat sedang ditimpa musibah. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah dituduh sebagai kiai yang kafir. Yang ketiga yaitu di dalam film ini masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya di dalam agama itu dilarang karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di film ini juga menunjukkan Islam tidaklah terkekang oleh zaman. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yang akan kita bahas, apa saja ide, gagasan, atau pembaharuan dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu Kiai Ahmad Dahlan ini sangat banyak sekali membawa perubahan. Yang pertama beliau lakukan adalah mengubah arah kiblat Masjid Gede Kauman. Beliau saat itu menyadari bahwa masjid tidaklah mengarah ke kiblat atau mengarah ke arah Ka'bah. Yang kedua yaitu beliau menyadari bahwa kebiasaan menyimpang yang melanggar syariat, dan perlahan-lahan beliau mengubahnya sendiri merubahnya sedikit demi sedikit. Walaupun tentunya beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat banyak. Yang ketiga yaitu beliau ini sangat peduli sekali terhadap pendidikan, terutama masyarakat miskin. Dengan itu beliau membangun dan mendirikan sebuah langgar. Yang keempat yaitu beliau juga mendirikan madrasah ibtidaiyah diniyah. Baiklah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu apa saja semangat yang bisa kita ambil atau kita contoh dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, beliau mengajarkan kita bahwa setiap kebiasaan buruk haruslah kita ubah. Yang kedua, sifat pantang menyerah yang beliau contohkan dalam mencapai suatu cita-cita yang mulia. Yang ketiga, beliau mencontohkan bahwa mencari ilmu itu bukan hanya berpedoman pada guru. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu ilmu pengetahuan sangatlah penting, haruslah kita cari sampai kapanpun. Baiklah,
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.